Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum PWILS Panjenenganipun Gus Abbas, yang saya hormati para ketua, pengurus dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia. Langsung saja, karena waktu sudah sore, nanti dikira lomba pidato. Tadi ketum sudah mengatakan, menyampaikan bahwa alhamdulillah kita mendapatkan sambutan dan apresiasi dari istana, dari para pejabat negara. Ini harus kita sambut juga dengan semangat perjuangan. Saya tidak ingin mendengar, tidak ingin melihat lagi di antara kita ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Kalau beda pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat menjadi sebuah permusuhan. Kita tidak akan bisa melawan para kelompok penjajah Pahlawi kalau kita tidak kompak. Yang pertama dibangun adalah kekompakan, sepakat? Yang kedua, segera bentuk kepengurusan di tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting. Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat ranting, disitulah akan tampak kekuatan kita secara struktur. Kalau kita belum bisa membentuk struktur, maka disitu akan lebih mudah disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap PWILS. Ini adalah tugas kita. Sepakat? Yang kedua, terus gerakan, lakukan gerakan moral, sosialisasi kepada masyarakat bahwa Habib itu bukan Turiya Rasul, terus harus digalakan. Kemudian sampaikan, lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan kiai NU di tempat saudara untuk bergabung bersama PWILS. Dari tempat inilah, di mana tempat ini adalah merupakan saksi sejarah berdirinya PWILS. Saya orang pribumi yang kebetulan juga selaku wakil ketua PWNU Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari PBPW, kemudian MWC, maupun pengurus daerah istimewa, lembaga dan pano. Sadarlah bagi kita semua, wahai sadarlah para struktur, bahwa kita sekarang sedang menghadapi musuh yang sangat licik dan yang sangat berbahaya bagi bangsa negara Republik Indonesia. Kalau masih ada pengurus yang tentunya diam, tidak peduli terhadap apa yang terjadi saat ini, justru saya bertanya, apakah itu pengurus NU yang paham tentang ke-NU-an? Ingat 10 perintah kader NU, ingat baiat Nahdlatul Ulama, bahwa pengurus NU wajib mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih ada yang diam ketika mendengar bahwa ada oknum Habib yang mi'raj 20 kali, 70 kali, kalau masih ada pengurus yang diam ketika mendengar ada Habib yang hafal 7 juta hadis, itu berarti dia bukan orang NU, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, saudara-saudara. Sikat. Pengurus NU kalau masih takut dipecat, pengurus NU kalau masih takut dinonaktifkan, kita pertanyakan, pasti itu jadinya dengan uang. Bukan jadi karena niat ingin berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, bukan jadinya karena
Pengurus NU itu tanggung jawabnya besar. Panjenengan dikasih amanah untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ketika akidah Ahlussunnah wal Jamaah diacak-acak, panjenengan diam saja. Ini panjenengan berarti mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh warga NU. Sadarlah para pengurus NU dimanapun Anda berada. Saya siap bertanggung jawab. Saya siap menghadapi semua sanksi yang akan diberikan kepada saya manakala apabila perbuatan yang saya ini dianggap salah. Selalu saya katakan bahwa saya tidak takut dipecat, saya tidak takut dinonaktifkan dari pengurus NU, karena yang saya takuti adalah saya takut ketika menjadi pengurus NU tidak bisa berbuat banyak ketika NU diganggu oleh oknum-oknum Ba'alawi. Sudah tadi disebutkan dalam Al-Quran, sudah suratnya kan surat perang, berarti kita siap akan perang, siap akan perang menghadapi musuh-musuh yang tentunya akan selalu menghina dan menghina kepada kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Sekarang tugas kita adalah selaku kader PWI harus selalu kompak. Sekali lagi, kompak, harus selalu kompak, siap membentuk kepengurusan sampai tingkat bawah, siap berbaris bersama-sama. PWI di samping membentuk kepengurusan juga harus siap berbaris. Artinya kita bekerja satu linier, yang bawah, yang cabang harus taat dan tunduk kepada yang daerah, daerah tunduk dan taat kepada wilayah, wilayah harus tunduk kepada pusat. Inilah yang dinamakan tegak lurus dan satu komando, bukan berjalan sendiri-sendiri. Sekarang di mana-mana saya mendengar ada perpecahan, mulai ada perebutan ketua. Ini bukan karakter PWI. Kalau ada masalah selesaikan, jangan sampai terbawa persoalan ini, apalagi diekspos ke publik. Kemarin saya melihat di suatu daerah, suatu provinsi seperti itu, ada penasehat mengkudeta ketua. Ini bukan karakter orang PWI, bukan karakter orang PWI. Jadi PWI tidak boleh ambisi untuk mendapatkan suatu jabatan, tapi jabatan itu adalah suatu amanah. Semoga di hari lahir ke PWI ke-1 ini akan dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjalankan aturan-aturan organisasi? Apakah kita sudah menjalankan roda-roda organisasi secara benar? Jadikanlah, renungkanlah, marilah di hari ini. Mudah-mudahan hari lahir PWI ke-1 ini akan semakin membuat semangat kita, membuat komitmen kita untuk terus berjuang bersama-sama untuk meneruskan perjuangan Wali Songo Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.